Oke bro, sebelum kita lanjut ke teknik berikutnya, ada poin penting untuk diketahui. Manusia dilahirkan dengan sebuah pusat. Tapi anehnya, ia tidak pernah sadar akan hal itu. Ia bisa hidup seumur hidupnya, tanpa pernah menyentuh pusatnya. Tapi tanpa pusat itu sendiri, ia tak bisa hidup. Karena pusat itu adalah jembatan antara manusia dan keberadaan. Ia adalah akar kita, tempat kita terhubung dengan yang ilahi. Dirimu mungkin tidak mengetahuinya. Tapi ketidaktahuan itu tak menghapus keberadaannya. Hanya saja, hidupmu akan terasa seperti melayang, tak berpijak, kosong. Seperti tidak punya rumah di tengah semesta. Seperti sedang menunggu mati, sambil perlahan melupakan arti hidup itu sendiri. Pusat itu tetap ada. Tapi tanpa menyadarinya, hidup hanya akan menjadi mimpi panjang. Tidak nyata. Tidak utuh. Manusia dilahirkan dengan pusat itu, tapi tidak dengan kesadarannya. Kesadaran itu harus dicari, harus ditemukan, harus dibangkitkan kembali. Karena bagaimana mungkin dirimu bisa hidup tanpa jembatan ke semesta? Bagaimana mungkin dirimu bisa ada tanpa akar yang menghidupkanmu? Akar itu memang tersembunyi, seperti akar pohon yang tak tampak di permukaan. Tapi tampaknya, dirimu akan merasa asing, terasing dari dunia ini. Dan saat dirimu merasa asing, muncullah kecemasan, ketakutan, kegelisahan tanpa nama. Sartre berkata, manusia hidup seolah ia dilempar ke dunia. Dan memang begitu rasanya, jika dirimu belum menemukan pusatmu. Seolah dirimu tak pernah diundang. Seolah dunia ini bukan rumahmu. Tapi sebaliknya, jika dirimu sadar akan pusatmu, dirimu akan merasa tumbuh dari semesta ini. Bukan dilempar ke dalamnya, tapi tumbuh, seperti pohon tumbuh dari tanah. Semesta ini akan terasa akrab, seperti rumah. Karena dirimu memang bagian dari wujudnya. Dan jika dirimu menyadari itu, kebahagiaan akan hadir. Kebahagiaan yang bukan berasal dari luar, tapi dari kedalaman dirimu sendiri. Saat lahir, kita hidup dari pusat itu, pusar. Dalam tradisi Jepang disebut hara, dan dari sanalah muncul istilah harakiri, membunuh pusat itu. Tapi kita semua telah melupakannya. Kita tak membunuhnya, hanya menjauhinya, perlahan-lahan, seiring tumbuh dewasa. Saat bayi, napasmu datang dari perut. Dirimu hidup dari hara, bukan dari kepala, bukan dari hati. Tapi lambat laun dirimu mulai bergerak ke pusat yang lain, hati, pusat emosi. Jika dirimu dicintai, pusat ini tumbuh. Jika tidak, dirimu tidak akan pernah benar-benar bisa mencinta. Dan kemudian, dirimu akan dipaksa menuju pusat ketiga, kepala. Pikiran. Logika. Ini adalah pusat buatan, bukan asli. Dan dalam masyarakat modern, kepala menjadi penguasa. Maka hidup menjadi dingin, kering, kosong. Padahal sesungguhnya, pusat sejati adalah hara. Pusat menjadi. Hati adalah pusat merasakan. Kepala adalah pusat mengetahui. Dan mengetahui adalah yang paling jauh dari menjadi. Karena itu, seseorang yang penuh cinta bisa lebih mudah menyatu dengan semesta dibanding mereka yang hanya hidup di kepala. Budaya modern menekankan kepala, logika, akal. Maka kita hidup seperti pohon tanpa akar.
Simone Weil bahkan menulis, The Need for Roots, kerinduan manusia modern untuk kembali berakar. Tapi detak jantung bukanlah hati. Hati adalah kemampuan untuk merasakan. Kepala adalah kemampuan untuk berpikir. Dan menjadi adalah kemampuan untuk menyatu, untuk larut, menjadi satu dengan kehidupan. Agama mengarah ke pusat menjadi. Puisi ke hati. Ilmu dan filsafat ke kepala. Tapi dua yang terakhir hanyalah pusat semu. Pusat asli kita adalah hara. Kadang, secara tidak sengaja, kita mendekatinya. Saat bercinta dengan sangat dalam. Saat berada di ambang maut. Saat bahaya datang mendadak. Saat itulah, pikiran berhenti. Kesadaran turun ke hara. Dan tiba-tiba, dirimu merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan. Dalam momen itu, dirimu tidak berpikir. Dirimu ada sepenuhnya. Penuh kesadaran, tapi tanpa pikiran. Dan itu adalah momen meditasi sejati. Kebahagiaan tidak pernah berasal dari luar. Ia berasal dari momen ketika dirimu tanpa sengaja menyentuh pusat asalmu, hara. Sutra-sutra Tantra yang agung berbicara tentang ini. Tentang bagaimana menyatu kembali dengan pusatmu, secara sadar, bukan kebetulan. Secara permanen, bukan sesaat. Itulah inti dari pencarian spiritual, kembali ke akarmu. Kembali ke pusat. Dan dari sana, hidup akan menjadi pengalaman yang sangat dalam, sangat nyata, dan sangat penuh kebahagiaan. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti, dan jika pusatmu gatal, garuklah. Terima kasih bro.